Oke, berjumpa kembali. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial berikutnya. Di tutorial yang terakhir kita sudah membuat ini ya, aplikasi master detail, sehingga ketika diklik ke detail ini bisa langsung masuk ke detailnya. Ya, ini tampilan detailnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang filtering ya, tentang filtering. Kalau kemarin kan ini sebenarnya kan kalau melihat ini ID RCBDR-nya ini adalah detail dari penerimaan nomor dokumen 3, yang ini nomor dokumen 4. Harusnya kalau ini nomor dokumen 4, ini yang muncul 4 saja. Kalau ini nomor dokumen 3, yang muncul 3 saja. Ya. Tapi sebelum ke sana ini ada satu yang perlu kita perhatikan. Di sana di atas ini kan tampilannya jelek nih, satu baris. Coba ini kita mau bikin 2 kolom. Ya. 2 kolom biar paruan gitu ya, satu di kanan, satu di kiri. Ya. Kita lihat yang di atas ini nama filenya adalah rcvhdr detail ya. Kita buka filenya rcvhdr underscore detail php ya ini. Ini filenya. Nah ini kan, ini ID RCW, RCVD, faktur nomor, SC number ya. Kita lihat di sini, kita mau potong sampai di sini. Surat jalan nomor ini ditaruh di kiri, catatan ditaruh di paling kanan ya. Jadi di ini di Bootstrap ini kita menggunakan konsep div ini menggunakan kelas ya. Kalau kita lihat ini batasnya tadi di atas itu adalah ini ya. Kita lihat ini ya. Jadi satu blok itu ini kalau pakai Sublime ini kita bisa lihat ini satu blok dia menunjukkan ininya, bloknya ini ya. Ini adalah satu blok, artinya dalam satu baris satu label beserta inputannya ya, satu label beserta inputannya. Kita lihat ini berarti kan di sini ya. Oke. Nah, untuk membuat pembagian kanan kiri ya, kalau belajar tutorial di Bootstrap ya. Kalau saya pakai W3 School biasanya untuk belajar ya, w3school.com. Ya, itu kita membuat kalau dipakai tabel kan TRTD gitu ya, dibagi kanan kiri ada 2 kolom. Nah, di sini kita menggunakan kelas yang namanya row ya. Jadi ini kalau ininya ya, kita buka div dengan namanya kelas, ini kita kasih kelas namanya row. Ya, row. Nah, di dalam kelas row nanti ini tuh ininya kan mesti ada gini ya, harus ada ditutup gini. Nah, terus di sini kita membuat kolomnya itu dengan div gini, div kelas ya. Nah, call md6. Call md6. Jadi di Bootstrap itu satu baris itu MD-nya 12 ya, nilai maksimumnya 12. Jadi kalau mau kita bagi sama panjang rata kiri dan kanan itu dibagi 2 menjadi 6. Nah, ini kita coba dulu di sini ya. Ya, ini kita di atasnya dulu ya, kita lihat konsep div row ini ya. Ini kita tulis kiri, ini kita tulis kanan. Ya, kanan kita lihat apa yang terjadi di sini. Ya, ini ada bagian kiri sama kanan ya. Ada kiri sama kanan. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menaruh ini di dalam kolom kiri dan kolom kanan ya. Caranya, nah ini satu blok ini untuk kanan, satu blok ini untuk kiri ya. Ini untuk rew-nya ya. Nah, sehingga yang paling ini ya, kalau kita sudah hafal, kita tinggal naruh di sini ya. Ini adalah bagiannya kiri ya, bagian kiri. Nah, bagian kiri ini yang ini kita taruh di bagian kiri. Satu ya, bloknya 2, 3. Tadi sampai SC ya, SC itu kan ini. SC itu kalau kita lihat ini grupnya sampai sini. Ya, jangan salah ngambil div, kalau salah ngambil div kacau nanti tampilannya ya. Berarti dari sini ini kita taruh yang di sebelah kiri. Nah, yang ini ya, kita taruh, kita cut, kita taruh di sebelah kiri bagian sini. Nah, kirinya udah kita hilangin aja judulnya. Oke, terus yang ini kita taruh di kanan. Ini kanannya ya. Yang ini sisanya ini kita taruh di kanan. Kita lihat batas terakhirnya. Ya, ini div ini ya berarti ya. Ini punyanya supplier.
Ya, ini punyanya divnya yang atas ini ya. Oke. Berarti ini satu, ini sampai sini. Ini sampai sini yang pertama. Terus ini sampai sini ya. Ya, kita lihat bloknya ini harus ini ya. Oke, benar ya. Baru ini kita potong. Kita taruh di menggantikan yang atas ini. Ya. Ini kalau kita lihat, kita simpan, kita jalankan. Ya, sudah bagus rata. Paruan ya, kanan kiri. Oh, semuanya yang kanan dipindah ke sini ya. Sudah, yang ini tadi dipindah di div yang kanan. Oke. Menjelaskan ini memunculkan ininya sudah di tutorial sebelumnya ya, memunculkan ini tanggalnya terbalik dan sebagainya. Ya, masih ingat? Oke, kalau belum ingat kita coba kita ini ya. Ini tanggal. Tanggal ini kan tahun, bulan, hari ya, ini tampilannya ya. Di sini ini kan value-nya ditaruhnya di sini. Tanggal RCV date ya. Oke. Nah, di kita itu kan selalu include namanya config ya. Ini file untuk konversi itu adanya di config. Jadi kalau mau masang ininya, tambahkan ini include config.php ya. Jadi function-function yang dipakai umum itu biasanya kita naruhnya di function config php ya. Kalau yang berhubungan tabel tersebut ada di nama tabel underscore function ya. Ini data konversi display ini ada di functionnya sana. Kita untuk menampilkan data tanggal sesuai dengan format DMY, kebiasaan kita orang Indonesia, kita tinggal naruh get tanggal ya. Get tanggal dikonversi menjadi tampilannya. Coba kita lihat, kita bedakan. Ya, ini tanggalnya sudah berubah DMY, ini masih YMD yang Judit ya. Ya, oke, yang Judit kita ganti juga, yang Judit. Ini ya Judit ya. Ini adalah variabelnya ya, tanggalnya, tampilannya. Nah, fungsinya itu di depannya, memanggil function dengan ini get tanggal. Nah, sementara angkanya ini sebagai variabelnya yang dikonversi. Nah, get tanggal. Jadi function get tanggal itu untuk mengkonversi tampilan dari YMD ke DMY. Oke, kita ini ya sudah ya. Satu lagi, mengingatkan kembali supplier kodenya EGZ. Ini tampilkan nama supplier, jangan kodenya. Bingung nanti usernya ini apa EGZ ya. Sama kemarin kita gunakan function get ya. Function kalau mau nampilkan supplier tinggal ketik aja get supplier gitu ya. Get supplier sampai sini. Nah, harus diingat get supplier ini adanya di function supplier sehingga kita butuh di sini. Kita tambahkan di sini. Kita include-kan function supplier. Include supplier function. Oke. Kalau nggak di-include error biasanya ya, akan berhenti di situ ya. Oke. Ya, baca tutorial-tutorial sebelumnya. Ya, oke ya, sudah. Nah, kita akan bermain dengan filter, tapi sebelum di filter ini ada tambahan yang jelek nih. Ini kan harusnya biasanya kan cuma sedikit ya, nggak perlu show entries, sama ini settingnya nggak perlu, PDF-nya nggak perlu. Ini settingnya di mana? Ini sebenarnya settingnya ada di JS-nya. Ya, ada di JS-nya. Ini RCV DTL, berarti di JS-nya RCV DTL. Settingnya di sini. RCV DTL JS. Oke. Oke. Nah, di tampilan ini, di display data tabel ini, nah ini kan ada namanya ini. Di atas sudah kita siapkan ini, sudah kita siapkan sesuatu yang di hidden. Sehingga nanti kalau kita ingin mematikan tampilan tadi, kita tinggal menghidupkan ini. Ya, ya. Kita lihat ini ada namanya ini pagination itu yang ini yang bawah. Ya, ini info, ini show ya. Kita ini biasanya kita ini filter. Nah, filter itu yang searching itu. Misalkan ini length itu ini memilih tampilan ya, length-nya kita file ya, kita lihat ini. Ininya hilang nanti. Ya, ininya hilang kan. Kemudian searching itu ini biar tombol pencariannya hilang, itu bawahnya ini ada filter ini. Nah, filternya ini kita ya. Ini
sering dipakai nanti ketika mengerjakan master detail. Ya, oke. Kemudian info itu yang ini, ya. Pagination itu yang ini. Ya. Paginate itu yang naik-naik tanggal, ini info yang ini, ya. Nah, kita hilangkan. Ini sama ini nanti yang hilang, ya. Ya, hilang. Nah, tinggal dua tombol ini. PDF Excel ini nggak perlu, harusnya nyetaknya kan versi header nanti ya, bukan detailnya. Ini itu ada di sini juga. Nah, ini ada namanya mulai di sini. Ya, ini ada namanya buton. Ya, ini kan ada tombol ini. Kalau kita lihat ini batasnya sampai sini ya. Nah, biasanya salah mematikannya mulai dari sini DOM ini ya. DOM ini di sini ini kita matikan. Kita matikan, mematikan banyak baris di dalam JavaScript menggunakan seperti itu ya. Ya, ini kita matikan ya. Ini full callback ini untuk jumlah ke bawah nanti ya di tutorial kalau membutuhkan apa yang kita munculkan. Oke, kita simpan ya. Kita simpan. Oke, kita refresh. Ya, sudah rapi ya. Tinggal filternya. Kita mau filter bahwa yang muncul di sini hanya shootingan yang di sini. Nah, untuk bermain filter itu ya, filtering itu kan konsep display ya. Konsep display itu kalau kita lihat di ini ya, konsep display itu, nah, display itu kan ada dua sini. Ini PHP-nya ya, kemarin ya. Kemudian di sini kita punya underscore display-nya. Ya, underscore display.php. Nah, di sini ada controllernya. Nah, ada yang mengendalikan. Yang mengendalikan itu misalkan kita tulis ini ya. Ini pasti .js ya. Sehingga yang muncul di sini pengennya apa, itu ngaturnya di JS ini sama di display ini. Oh, ini mau saya tampilkan apanya gitu ya. Nah, kita ini mau menampilkan bahwa yang muncul di sini itu adalah yang RCV-HDR-nya, RCV-HDR sama dengan ini. Berarti ini harusnya 4, yang sini 4. Nah, yang pertama, kita harus mendapatkan nilai 4 ini. Nilai 4 ini dapatnya dari mana? Ya. Pengaturan display itu, ini namanya data tabel ya. Data tabel itu di display data tabel itu ngaturnya di sini tadi. Ini. Ada var data tabel ya, ini pengaturan display. Makanya tadi pengaturan tombol-tombol hanya di sini. Ini yang menampilkan display itu ngaturnya hanya di sini. Ya. Nah, kita mau mendapatkan nilai 4 dulu. Nah, 4 ini kita ingin dapat nilai 4. Angka 4 itu ya, itu kalau kita lihat itu adanya di RCV-HDR. Angka 4 itu kan di sini tadi. Ya. Di sini muncul angka 4 di sini. Kalau nggak percaya nih di sini nih, kita kasih nih. Kita ngetesnya gini, apakah 4 tadi muncul di sini? Ini kita kasih kode nih. Ya. Kita lihat di sini. Harusnya ini nanti ada ekeknya karena kita ingin mendapatkan angka 4-nya dekat-dekat situ ya. Ya kan? Ini berarti angka 4 itu ini. Nah, ini itu apa? Ini itu adalah ID-nya namanya ID RCV HDR. Ya. Ini kita tangkap nilainya. Menangkap nilai di jQuery itu kita bisa menggunakan ini misalnya ID sama dengan ID RCV HDR. Ini udah kita siapin contohnya ya. Bukan ininya, ini contohnya karena waktu generate RCV DTL kita tidak kenal RCV HDR, maka kenalnya RCV hanya membuat contoh. Kita sudah punya variabel ID namanya ini, ya. Kemudian variabel ini nanti akan kita kirimkan ke sini. Kita kirimkan ke sini ya, ke RCV DTL display. RCV DTL display. Karena yang menampilkan itu ini. Nah, ini kita tampilkan di sini. RCV DTL display ini untuk display data tabel menggunakan post saya sering tidak jalan, kita menggunakan get saja. Kalau perintah get kita tinggal gini, kita kirim variabel. Jadi mengirim variabel lewat URL itu dengan perintah tanda tanya. Nama variabelnya misalnya kita tulis ID, misalkan nama variabelnya biar agak ini ya spesifik ID RCVHDR sama dengan, nah variabel ini diisi dengan nilainya ini, nilai variabel ID ini. Nah, menggabungkan antara perintah ini dengan JavaScript, ya, kita tinggal ini ditambah ID, ya. Artinya kita mengirimkan variabel namanya ID RCVHDR, nilainya adalah yang kita tangkap di sini. Berarti nilainya 4 tadi kalau tadi 4 ya. Nah,
Kemudian ini kita simpan, ya. Ini kalau kita jalankan masih belum berubah, karena kita baru nangkap value, baru nangkap nilai 4-nya. Nah, yang merubah tampilan itu adalah di sini. Kita akan memunculkan select bintang from RCP-DTL where gimana yang ID RCP-HDR-nya sama dengan 4 yang kita tangkap tadi ya. Untuk menangkap sebuah variabel dari URL, yaitu digunakan perintah string get. Jadi kita punya variabel misalnya ID RCP-HDR tadi, kita tangkap nilainya get. Nah, ID RCV HDR variabel di sana. Ini berarti dia punya nilai RCV HDR ini nilainya 4 ini. Ini nilainya 4. Ya. Nilainya 4. Ngetesnya gimana sebelum kita pakai? Soalnya langsung kita pakai kadang error ya. Ini kita lihat RCV HDR ini ya, tampilan ini ya. Misalkan mau kita taruh di kolom sini nih. Kolom harga ini saya ganti dulu dengan nilai 4 tadi ya, kita pasang di sana misalnya. Kalau mau ngetes saja ini. Kolom harga tadi kan ini yang menampilkan harga ya. Ini kalau mau ngetes ya. Ini kita ganti coba. Sub area yang paling belakang tadi. Nah, ini value-nya ini yang ditampilkan ini bukan row harga ya, bukan baris harga tapi ini tadi variabel yang kita tangkap ID RCV HDR ya. Ini buat ngetes saja. Kalau sudah yakin PD benar ya tidak usah dites. Oke, ini kita ini ya. Kita simpan, kita refresh. Ya, ini nilainya 4 berarti sudah ketangkep ya. Kalau misalnya belum jalan juga coba Ctrl F5 ya, hard refresh. Kadang kalau kita ngerubah JS itu kadang displaynya berubah. Oke, ini sudah 4 sudah benar sehingga ini sudah bisa kita gunakan untuk filter. Ya, ini kita kembalikan. Jangan lupa dikembalikan ya. Simpan yang ini. Nah, ini perintah belajar tutorial dasar-dasar MySQL ya, dasar SQL, perintah-perintah SQL. Kita memfilter itu dengan perintah where. Jadi select bintang from RCV-DTL where. Nah, where apa? Nah, kalau ini kita lihat di ininya, tabel ya, kita kembali ke tabel di oke, ini saya lihat tunjukkan tabelnya. Ya, saya connect ke localhost, saya pakai root aja. Ini localhost saya. Database-nya tutorial. Ya, di tutorial ini kita lihat RCV-DTL ini. Ya, di RCV-DTL ini, nah di sini ada kolom. Ini datanya yang tadi ya. Nah, ini tempat 3 ya. Tadi itu kolomnya menama RCV-HDR ID underscore ID RCV-HDR. Nah, ini yang akan kita filter. Kita akan menampilkan RCV-DTL yang RCV-HDR-nya sama dengan 4 atau sama dengan 3 sesuai dengan variabel yang kita tangkap. Sehingga di sini where RCV-HDR ID RCV-HDR sama dengan ini dikasih double single quote karena kalau pas varchar biar jalan ya. Biasanya kita mau integer mau varchar kita kasih sama dengan ini ID RCV HDR ya. Oke, huruf kecil ya. ID RCV HDR ini itu adalah nilainya ini ya. Ini enggak harus sama, misalkan variabelnya ID saya itu nanti begini ID saya gitu ya. Yang kedua, karena ini sudah ada where, maka ini pencarian where ini kita ini. Yang paling gampang kita matikan saja. Nanti tutorial yang lain aja ketika butuh kenapa butuh ini diaktifkan kita jelaskan. Ya, ini langsung dimatikan saja. Ini searching ya. Jadi waktu diketik searching itu otomatis jalannya di sini. Oke, ini kita simpan. Terus kita jalankan coba. Ya, ini kita refresh. Ya, ini masih muncul nih 4 sama 3. Ini kita refresh. Ya, munculnya yang 4 saja. Ya, oke, kita balik ke sini. Back, kita lihat yang nomor 3. Yang nomor 3 ini. Ya, kita klik detailnya. Ya, dia yang muncul yang 3 saja. Kita lihat satunya. Yang satunya
ini yang nomor 2 ya. Ini tidak ada ya karena belum ada detailnya ya. Oke, itu konsep filtering ya. Yang lainnya silakan dirapikan sendiri. Jadi kalau sudah seperti ini master detail itu ID RCV tidak perlu, tidak informatif, tidak perlu bagi user. RCV ini juga tidak perlu bagi user. Sehingga ini harus kita sembunyikan ya. Kita sembunyikan RCV DTL di sini ya. RCV DTL PHP ya di sini. Nah, ini kolom ini kita sembunyikan ya. Bisa dimatikan gini ya. Yang 2 kolom tadi. Ya, bisa dimatikan gini. Jadi mematikan perintah HTML itu dengan gini ya. Ya, ini kita sembunyikan kolomnya ini, di display-nya juga harus kita sembunyikan. Kalau enggak nanti error, enggak nemu. Ya, yang kita sembunyikan adalah ini. Mematikan nih, kalau ini perintah PHP. Jadi perintah PHP itu dengan kalau satu baris dengan double slash. Ya, atau kalau banyak ya dengan slash bintang, ditutup dengan bintang slash. Oke. Nah, ini kita lihat. Oke, sudah hilang. Nah, sekarang berikutnya nih kode produk. Ini harus nama produknya ya, bukan jangan kode ya. Nama produknya, sehingga kita lihat ini nama produknya ini. Kita tinggal apa? Get product. Ya, ini tidak apa-apa, tutorial panjang nih yang memang yang paling sulit, yang paling susah di aplikasi kita itu cuman ini ya, cuman segini nih susahnya. Ini get product di sini harus di-include ya, jangan lupa di-include. Kita harus include apa? Product function ya. Oke, kita lihat product function ya, sudah muncul. Ini judulnya diganti produk, ini jumlah, ini harga misalnya ya. Oke, ini produk, jumlah, harga. Rubahnya di mana? Ya, di RCP-DTL ini ya. Ini diganti nama barang misalnya ya, nama barang. Nah, finishnya aplikasi kita itu ya kalau sudah informatif. Ini misalkan jumlah. Nah, KTY RCV apa? Bingung ya. Harga RCV apa? Harga CRV. Mahal harga mobil CRV. Ya, diganti harga ya. Jumlah. Jumlah. Oke. Nah, ini sekalian mengingat-ingat tutorial 1 sampai 6. Ya, produk jumlah ini. Satu lagi apa? Ini harus rata kanan dan ada ribuannya. Ya, harus rata kanan dan ada ribuannya. Sudah tahu di mana? Ya, kita ingatkan kembali ada di mana? Ya, di JS. Ini ngeratih rata kanan itu di sini, ya. Ini targetnya, kita lihat targetnya di kolom berapa di rata kanan. Kolomnya mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 sama 4. Jadi kolom 3 sama 4 harus rata kanan dan ada ribuannya. Rata kanan ini ada target kelas name-nya tag right ya. Berarti kolom 3 sama kolom 4 harus rata kanan. Nah, ada ribuannya tadi di sini. Render ini data number ini render ini sama kolom 3 sama kolom 4 ya. Oke. Nah, kita lihat. Ya. Nah, ini salah nih. Bukan 3 ya. Berarti kan sini 0 1 2 3 4 5. 4 sama 5 ya, bukan 3 sama 4. Ya. 4 sama 5 ternyata. 4 sama 5. Ya, kita lihat 4 sama 5. Ya, oke, benar 4 sama 5 huruf K. Nah, terus biasanya kan minta jumlah di sini di bawahnya ya. Nah, sekalian aja nih. Jumlah di bawahnya. Nah, kita sudah siapkan namanya function callback ya, function callback. Saya tidak tahu ini yang jalan apa yang enggak ini ya. Nanti kalau ini enggak jalan kita carikan tutorial yang satu lagi ya. Karena ada dua metode yang saya kadang bolak-balik pakai ini jalan, pakai yang itu enggak jalan gitu pernah. Oke, ini misalkan yang kolom yang ke-5 ya, yang kelima yang kita jumlahkan. Ini kolom 5. Ini sudah kita kasih contoh kolom 5, ini kita jumlahkan kolom 5. Ya, namanya footer callback. Nah, kalau kita aktifkan footer callback ini di bawah sini, ini harus ada dimunculkan footernya juga. Berarti footernya itu ada di sini. Nah, sudah kita siapkan ini. Ini aktifkan dan tambahkan TA sebanyak kolom treat di sini ya. Jadi ini defaultnya ini kita
buka, ini kita buka, ya, ini pakai TRTB. Nah, ini ada kolom TH, ini harus sama. Ini biasanya yang bikin kadang hang, bengong ini kalau ini tidak sama. Saya awal-awal juga bingung. Kita lihat ini tadi kan ada 5 ini ya, ada 5 kolom ya. Ini sebaiknya yang paling gampang ini bikin 5 kolom. 5, ini harus ada 5 kolom, ini kan cuma 2. Nah, yang paling gampang biasanya kita ini biar tidak pakai 5 kolom, kita gunakan call span. Call span-nya ini misalkan 4. Jadi artinya ini nanti jadi 4 kolom, ini kolom yang ke-5 ya. Oke, kita lihat muncul apa enggak ya. Kalau enggak muncul kita carikan tutorial footer callback yang lain nanti ya. Tuh, enggak muncul ternyata ya. Enggak muncul. Bentar, ini 6 ya tadi ya. Ini masalah ya. Terus footer callback-nya di sini function 6. API kolom 5. Ya, ini berarti contoh yang enggak jalan di sini ya. Nanti kita cek aja di tutorial yang lainnya menggunakan footer callback. Setelah ini muncul ternyata tadi salah ya. Ini ternyata ya. Nah, ini adalah footer callback dari kolom 6. Ini kolom 6. Kolom 5, sorry. Ini kolom 5. Ini ya. Terus kalau misalnya ini mau ngasih kata-kata total gitu gimana ya? Ini kan sudah ini. Artinya call span itu dijadikan satu. Kalau di Excel namanya merger ya. Fill merger itu call span kalau di sini ya. Misalkan ini kita tulis angka total di sini. Nah, di sini aja tadi di RCPDTL. Ini kan TH ya. TH ini TD ya sama dengan TD, cuman leader ya. Di sini ditulis saja total. Nanti kolom ininya di sini ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, total 35.000. Oke, itu aja tutorial ini. Tolong video ini bisa dilihat berulang-ulang ya, karena agak panjang nih tadi, Mang. Videonya panjang ya. Dan semoga bermanfaat. Selamat belajar.